Baik pemirsa, di dalam kegiatan program Pok Kawa ini, di Bekisah Santai Suat ini, kita akan berbincang-bincang mengenai tata krama membaca Al-Quran versi Allah. Nah, ini Ustazah Nitra. Di sini kan tata krama membaca Al-Quran versi Allah. Kenapa sih Ustazah kok enggak versi ustadznya yang mengajar, ibunya yang di rumah, bapaknya yang di rumah, ataupun siapapun, ataupun Habib, kayak gitu. Kok bisa versi Allah? Bisa dijelaskan nggak? Iya, kenapa tidak membaca Al-Quran versi Allah? Karena kita kan manusianya kan tingkatannya kan lebih rendah daripada Allah. Apa-apa, segala kegiatan apa kita, tingkah laku kita, apa kita kan memang sudah diatur oleh Allah. Kita kan jadi apa sudah ditegaskan di dalam perkataan Allah dan firman Allah. Jadi pada hari ini saya ingin membahas tentang tata krama Al-Quran itu versi Allah, nggak versi saya, nggak versi ustazah, nggak versi siapa-siapa. Ini tegas loh Bu Sur. Gitu jadi ya. membaca Al-Quran nggak kata siapa-siapa, tetapi kata Allah. Kata gitu, Allah di sini. Nah itu kalau kata Allah itu ada nggak sih penegasannya itu di dalam Al-Quran ataupun apa itu, ada nggak? Iya, begini. Kita kan tidur ya, mau tidur juga kita berdoa, dan bangun tidur juga kita berdoa. Kemudian kita ingat kepada siapa? Kita ingatnya kepada Allah. Dan kemudian itu kita berniat mau mencari apa? Mau mencari barokah, kemudian mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita ingin mencari ridhonya Allah, maka kita harus menjalankan perintah Allah itu ya sesuai dengan versi Allah. Ya. Di sini akan kita jelaskan ya Bu Surya. Ini yang pertama, kenapa tata krama Al-Quran itu versinya Allah. Kita ingat kepada Allah itu sesuai dengan surat Al-Baqarah, yaitu ayat 152 ya. Di sini artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau bangun tidur itu dalam pikiran kita ingat kepada Allah, ya. Kemudian kita tidak boleh mengingkarinya, dan kita juga harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur dengan nikmatnya. Jadi begitu luar biasa Allah memberikan penjelasan kepada kita, ya. Kalau kita ingin membaca Al-Quran itu, pertama kita harus ingat dulu kepada Allah. Dan kemudian kita berniat ingin mencari kebarokahan, Barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah. Karena kalau kita sudah diridhoi oleh Allah ya, Ananda Sur, hidup kita ini akan selamat dunia dan akhirat. Oh ya, itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 152 tadi ya. Jadi sebelum itu juga ya Ibu Surya, sebelum kita berniat ingat kepada Allah, tapi juga biar lebih afdolnya juga ya Bu Surya, kita juga harus sebelum memegang Al-Quran gitu, lebih bagus biar totalitas gitu ya, kita harus berwudu dulu. Berwudu dulu, biar berwudu suci dulu, ya, lebih bagusnya kita memegang kitab gitu ya. Jadi kemudian kita sebelum membaca Al-Quran tadi, kita harus membaca ta'awuz. Ya, kenapa kita harus membaca ta'awuz Ibu Ananda Sur? Supaya kita dilindungi oleh setan yang terkutuk. Karena setan itu di mana-mana dia selalu menggoda kita, mengganggu kita. Nah, di sini bisa kita jelaskan Ibu Sur ya. Kenapa kita harus membaca ta'awuz Ibu Sur? Nah, itu dijelaskan Ibu Sur. Belum di dalam kayak gini, sebentar, surat An-Nahl. Kayak ini, sebentar. Ya. Kadang-kadang ada juga orang yang langsung membaca Bismillah kayak gitu. Langsung gitu.
sebaiknya ya Ibu Surya, sebaiknya kita baca ta'awuz dulu. Oh, kayak ta'awuz gitu. dulu gitu biar melindungi kita supaya kita tidak diganggu oleh setan. Karena ini bunyinya Ibu Surya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung nyambung kan? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Apa tuh? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian disambung lagi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kita jelaskan Ibu Surya di dalam mengenai apa tadi itu membaca ta'awuz dulu itu. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nahl yaitu ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita memang kadang-kadang ya Ananda Sur, kadang-kadang anak-anak kita kalau mengaji dianya langsung loh Bu Sur. Jadi kita sebagai orang yang mengajar anak-anak kita dari semenjak dini, dari apa tuh dengan bahasa yang sederhana, dengan lisan kita yang sederhana menyampaikan kepada anak itu insya Allah akan difotokopi oleh dia. Iya. Lebih cepat merekamnya ya, benar-benar. Soalnya apa Bu Sur, apa Ananda Sur, karena kita juga di rumah mengajar anak-anak yang kecil-kecil, kemudian yang tingkat remaja, tingkat dewasa, dan kemudian tingkat lansia loh Bu Sur. Ya, kadang-kadang tingkat lansia itu dianya mau ngaji, enggak pakai tata krama Ibu Sur. Dia langsung nyerocos saja gitu. Langsung saja ya, biasalah kalau orang tua itu. Jadi dari sekarang kita harus memberikan pelajaran edukasi atau pelajaran gitu ya kepada anak didik kita dan apa tuh lansia yang kita ajarkan supaya membaca Al-Qur'an tuh jangan sembarangan gitu ya, kita punya tata cara, punya etika gitu. Jadi dengan materi kita pada hari ini mudah-mudahan nantinya kita kan bisa menyampaikan kepada anak didik kita, mungkin kepada anak-anak kita yang Nanda Surya. Iya benar. Kadang-kadang anak-anak itu kan kalau megang-megang Al-Quran asal-asal aja dari pulang main ataupun apa kan langsung pegangnya ke ini kayak megang koran aja. Iya betul-betul. Gini. Jangan ditaruh di bawah, jangan ditaruh lemari, jangan taruh di atas TV, tetapi ditaruh di mana? Ditaruh di dada, di hati, dilihat, dibaca, dimengerti, dipahami, banyak lagi nih Bu Sur yang lain gitu. Kemudian tadi itu Bu Sur setelah membaca ta'awuz kita lanjutkan dengan membaca apa? Membaca basmalah. Itu kenapa di situ juga ditegaskan Bu Surya di dalam apa tuh surat Al-A'raf itu kenapa kita tuh diharuskan membaca ta'awuz. Itu ditegaskan dalam surat Al-A'raf loh. Itu dalam surat Al-A'raf yaitu ayat 16 dan 17 iblis itu menjawab katanya, karena kamu sudah membelenggu aku Mas, karena kita kan membaca itu tadi jadi dia merasa terbelenggu terbelenggu. Jadi iblis itu terbelenggu dengan bacaan kita itu sangat luar biasa ya. Jadi karena kamu telah menghukum saya, kata iblis itu, saya benar-benar akan menghalang-halangimu, akan menggoda kamu maksudnya dari jalan yang engkau luruskan. Kemudian ditegaskan lagi Bu Sur di dalam surah Al-A'raf itu ayat 17 itu dia katakan lagi, saya akan menghalangi mendatangimu, yaitu mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkaulah tidak mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itu sangat luar biasa. Berarti setan ini memang banyak trik tidak bisa dari depan, belakang, samping. Iya, jadi gitu ya. Itu gunanya. Kenapa?
Tapi gini loh, nggak membaca Al-Quran loh, Ananda Sur, tetapi juga kita setiap langkah, setiap gerak kita gitu, apapun kita harus berdoa. Kalau bisa kita harus langgeng loh, baca ta'awuz itu, ya, baca ta'awuz kemudian langsung dilanjutkan dengan basmalah gitu. Jadi Kita mohon kepada Allah perlindungan ya dari godaan syaitan itu. Jadi membaca basmalah, kemudian dilanjutkan membaca basmalah ya. Itu dijelaskan juga di dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Al-Fatihah yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa. Kita membaca Al-Quran nggak sembarangan gitu. Jadi kita harus mempunyai tata krama, punya etika. Jadi kemudian Al-Quran juga itu harus diapakan Ibu Sur? Kita baca. Jangan disimpan. Iya, disimpan. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang disimpan. Bagaimana? Disusun rapi-rapi di atas lemari, benar. Jadi dibaca, kemudian kita baca, bacanya harus bagaimana? Bacanya kita harus pelan-pelan, harus teratur. Tartil ya, harus tartil gitu ya. Harus tartil gitu. Jadi bacanya harus perlahan-lahan. Ini di mana kita lihat kan, Ananda Sur, kita lihat di dalam surat Al-Muzammil. Semua ada penjelasannya berarti ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan dan tidak boleh tergesa-gesa. Itu. Jadi janganlah kamu gunakan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu mau cepat-cepat selesai. Itu dalam surat Al-Qiyamah. Nanti ujung-ujungnya apa? Keselibet lidahnya kalau cepat-cepat. Jadi benar. Begini Ananda Surya. Kebanyakan kita sekarang ini membaca Al-Qur'annya ingin cepat-cepat selesai, tetapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Panjang pendeknya. Iya, mau cepat selesai, mau cepat hataman, mau dibilang saya sudah hatam, ya berlomba-lomba dengan teman-teman nggak ya. perlu itu Anda Sur. Ya kalau sebenarnya begini, kita mengaji walaupun lambat, walaupun pelan, walaupun hanya sebaris, 2 baris, 3 baris, tetapi kita membacanya dengan pelan-pelan, kemudian dengan tartil, kemudian tidak tergesa-gesa, kita pahami ya, kita pahami gimana cara kita kita gunakan panca indera kita, kita baca, kemudian kita lihat itu dengan pendengaran kita gitu, kita pahami dan segala macam. Jadi akhirnya kita tahu apa yang kita baca, tahu. Jadi kita ininya tahu, jangan kita hanya bisa mengajarkannya Ananda Sur, tapi kita juga harus bisa menerjemahkan juga. Jadi menerjemahkan pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa kita loh. Ya, bahasa kita. Bahasa yang kita mengerti ya, yang bahasa yang dimengerti gitu. Ya benar-benar. Ya kenapa enggak pakai itu misalnya bahasa Arab? Pakai itu kan. Karena kenapa ya misal bertanya mungkin ya. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan dengan bahasa ini? Ya enggak lah. Soalnya Al-Quran kan diturunkan oleh Tuhan ya, oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad itu kan orang Arab, orang Arab. Jadi otomatis bacaan kita Al-Quran ya pakai bahasa Arab loh. Ya. Jadi kalau sholat ya pakai bahasa Arab. Misalnya kalau menterjemah sih nggak apa-apa. Ya kalau menterjemah memahaminya ya. Iya nggak apa-apa kalau menterjemah. Kemudian Al-Quran itu tadi harus diapakan lagi, misalnya harus kita lestarikan gitu. Jadi harus langgeng loh, harus setiap hari loh Ananda Sur kita membaca Al-Quran itu. Jadi kebiasaan karena apa? Iya, karena apa? Kita harus membaca Al-Quran setiap hari itu. Karena Allah sudah akan menjamin kehidupan kita. Gitu. Ya, kemudian Allah juga sudah menjaga kita
Apalagi dengan itu, dengan trap-trap step by step kita membaca Al-Quran, harus berwudu segala macam gitu ya. Jadi ini pada hari ini saya memang menghususkan memberikan pelajaran ini karena biar dengan pakai bahasa yang sederhana itu juga berguna buat saya. Nandasur berguna buat saya. Mungkin kelihatannya materi kita pada hari ini kelihatannya simpel ya, sederhana. Tapi dengan yang simpel, dengan sederhana, dengan cara kita, dengan bahasa kita yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak kita. Jadi mulai sekarang kita setiap langkah kita apapun misalnya ya harus diiringi dengan doa. Iya, doanya itu tadi. Doa, karena doa itu apa? Doa itu adalah senjata orang Islam. Senjata orang Islam, dia adalah otaknya ibadah. Iya, jadi setiap langkah kita harus berdoa. Sangat luar biasa kita ini, Bu. Sangat luar biasa sekali. Jadi pada hari ini sebenarnya ada nyanyinya loh Anandasur itu. Oh, iya, itu ya. Ada nyanyinya. Iya. Biar kita, gimana sih? Iya, coba itu, saya mau dengar juga ini. Iya. Menarik kayaknya. Iya. Ini ya. Ada nyanyinya itu, Bu Sur. Coba saya lihat satunya. Gimana ini? Di situ sebenarnya udah dikirim videonya, tapi karena videonya mungkin belum deal, ya, kita lebih itu enaknya aja suara ya. ustazanya aja kayak gitu ya. Coba ustazah. Saya juga belum pernah dengar loh. Bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman mungkin yang mengajar anak-anaknya, dan yang mengajar ngaji di rumah, guru TK, TPQ dan lain sebagainya. Ini juga enggak saya ciptakan sendiri loh. Ini kita dapatkan dari Ustadz Alimuddin loh. Dia tergabung di dalam Forum Kader Posyandu Indonesia. Ini kemarin udah dikirim. Oh, yang waktu datang ke sini. Kita ikut pelatihan loh, Nandasur. Ya, oke. Pelatihan sehari. Penasaran juga saya. Iya, ada. Coba. Ustadz Adipura itu. Iya, jadi ini kita dapat, alhamdulillah senang sekali. Jadi kita walaupun kelihatannya simpel tapi sangat berguna. Sangat berguna. Jadi ini ada. Coba Ustazah, saya mau dengarnya juga ini ya. Coba gimana ini? Tata krama membaca Al-Quran yang mulia, ingat kepada Allah, mencari ridho niatnya, ta'awuz dan basmalah, pelan-pelan bacanya. Jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Gunakan pendengaran, gunakan penglihatan, hati juga pikiran. Berdoa dan tuliskan, Al-Quran itu nyata dalam dada manusia. Berilmulah syaratnya, berbuat baik kuncinya. Allah telah berkata, Al-Quran itu mudah, 4 kali berkata dalam surat yang sama. Mari kita membaca, mempelajari isinya agar menjadi paham, gunakan terjemahan. Mari kita amalkan isi kandungan Quran sebagai kewajiban manusia terhadap Tuhan. Al-Quran itu nyata dalam akhlak manusia. Itulah hakikatnya, berbuat baik dan kuncinya. Oh ya, berarti di dalam lirik lagu ini semuanya udah tercantum ya. Terkatut tadi semua versi yang jadi, saya jelaskan. Tata krama membaca Al-Quran ini sudah ada di dalam lirik lagu sudah ini. ada Ibu. Itu ada Nandasur di dalam. Keren juga ya. Apalagi FKP ini sudah bergabung ya dengan FKPI-nya ya. Oke, pemirsa, demikianlah tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Ustazah Nitra Narulita mengenai tata krama membaca Al-Quran versi Allah. Ternyata membaca Al-Quran itu bukan versi kita manusia, ternyata versi Allah. Saya juga baru tahu, pemirsa. Jadi kalau membaca Al-Quran itu pertama sekali jangan lupa kita berwudu dahulu, gitu ya Ustazah ya, biar suci ya diri kita ya. Dan Al-Quran itu kan memang kitabnya suci, Al-Quran kitabnya umat Muslim ya, ya paling istimewa itu ya. Oke. Kemudian membaca ta'awuz dan basmalah.
membaca ta'awuz agar kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, kayak gitu. Terus membacanya jangan tergesa-gesa. Gitu ya Pak Ustazah ya. Itu ya saya menarik kesimpulan ini. Kalau seandainya salah tolong Ustazah ini. Jadi udah kemudian jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan aja ya. Kemudian kita harus menggunakan pendengaran, penglihatan, terus hati, pikiran dan berdoalah di dalam hati ternyata ya. Jadi gitu pemirsa, mudah-mudahan semua yang telah disampaikan oleh Ustazah Nitra Narulita bermanfaat bagi diri saya khususnya sebagai host hari ini, juga bagi kita semua yang mendengarkan. Sebelum kami undur diri, kami mohon kegiatan Pokkawa Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang ini di like, subscribe, and comment. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.